Hello Geologist, perkenalkan nama saya Jasmine Arya Alfala, NIM 03071381823044 dari Teknik Geologi 2018 Palembang. Enhancing the role of geoconservation in protect area management and nature conservation. Pendahuluan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan adalah tanggung jawab semua umat manusia di muka bumi, karena pengaruh ekologis yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pembangunan tidak dibatasi oleh perbedaan wilayah, administrasi, pemerintahan negara. Pengakuan ini mungkin sangat membangun keanekaragaman hayati dan landasan lebih. Konservasi alam UCN menuju adopsi pendekatan yang lebih integrasi untuk konservasi alam yang mencakup nilai-nilai yang lebih luas dari keanekaragaman hayati untuk menguasai beberapa kunci area yang menawarkan peluang untuk mengembang pendekatan terintegrasi. Metode penelitian. Secara khusus, metode ini mengidentifikasi 6 area utama yang menawarkan peluang untuk meningkatkan kedudukan. Yang pertama, mengintegrasikan prinsip-prinsip geokonservasi dalam pengelolaan kawasan lindung, termasuk promosi konservasi geoheris di seluruh kategori UCN. 2. Mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pendekatan solusi berbasis alam dan melestarikan alam. 3. Berkontribusi pada modal alam dan penilaian jasa ekosistem. 4. Berkontribusi pada konservasi lingkungan laut. 5. Meningkat hubungan antara manusia, tempat, dan alam, berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Dan 6. Mempromosikan pengelolaan ekosistem dan berkontribusi pada pencapaian tujuan yang berkelanjutan PBB. Penerapan pendekatan yang lebih berwawasan keluar akan membantu untuk menunjukkan integrasi geokonservasi dan konservasi alam. Prinsip-prinsip ini harus menjadi pertimbangan integral dalam alasan dan tujuan pengelolaan untuk 6 kategori pengelolaan kawasan lindungan UCN dan merupakan bagian penting dan pendekatan ekosistem di lanskap yang lebih luas. Prinsip-prinsip ini dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai yang lebih luas dari geodiversity dan geoheris harus diakui, termasuk nilai budaya, estetika, dan ekologi. Yang kedua, melibatkan cara paling efektif dan berkelanjutan dan mengolah sistem alam. Ketiga, penting untuk menerima keniscayaan perubahan alam dan pertimbangan efek dan proses geologis. Keempat, penerapan geosains dalam pengelolaan kawasan lindung membutuhkan pembelajaran dari masa lalu dan penerapan pengetahuan proses geologi dan geomorfologi serta evolusi landscape. Kelima, pengelolaan kawasan lindung harus mencakup penentuan untuk pengolahan pengunjung, terutama situs sensitif. Hasil dan pembahasan. Geowisata merupakan sarana penting untuk mendapatkan pengakuan atas geoheris dan kemajuan geokonservasi. Ada banyak publikasi yang menjelaskan ketersediaan geowisata yang ada dan potensial di banyak situs di seluruh dunia. Kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang lebih ketat baik untuk mengevaluasi ekspektasi pengunjung. Ada juga tantangan untuk mengembang manajemen taktik baik untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan melindungi sumber daya sementara pada saat yang sama kebutuhan masyarakat lokal. Jika terjadi pengetahuan lingkungan, tradisional harus integrasi baik dalam pengolahan, konservasi, dan interpretasi. Utama dari geokonservasi dan bergantung pada jasa ekosistem yang disediakan oleh keanekaragaman hayati, misalnya pemahaman tentang pemeliharaan kesehatan tanah dan perkembangan tanah serta menghindari degradasi tanah dan kehilangan kotor sangat penting jika tanah ditakuti seperti sumber daya manusia dan alam vital. Oleh karena itu, pada gilirannya penggunaan tanah yang berkelanjutan sangat penting bagi ekosistem darat yang sehat, air bersih, kesehatan manusia, ketahanan pangan, dan mitigasi perubahan iklim. Sumber daya alam yang bagaimana penerapan dalam pengolahan tanah, air, pantai, dan dasar laut ini harus mencakup penggunaan kebijakan